Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Pagi hari ini kita akan bertemu dengan sang pria yang akhirnya kembali ke Detik Pagi. Walaupun kau bukan titisan dewa. Sang pria kan? Iya. Sang Dewi itu tadi. Kita Biar nggak kaget, kita remind dulu bahwa flow-nya tuh begini loh. Bener. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba mau ke arah mana, dia sudah Ready, siap set, go. untuk menekel serangan-serangan dari kita ya. Tapi dia Asik, nggak asik, asik, nggak kompak bajunya. Kenapa? Iya nih. Iya. Orang udah biru-biru. Biru-biru Gimana cocok. sih? Cowok Nggak masuk- bumi ya, Kak, masuk ya? Nggak masuk grup BA, nggak tahu. Sebenarnya nggak ada grup WA-nya sih, kebetulan aja. Kebetulan aja. Terima Anda senada. Bukan nggak masuk grup PA, lebih nggak diajak kayaknya ya. Ya oke. Let's all wear blue and don't tell Putra, kan gitu ya. Please welcome Mas Putra Rusdi, reporter The Detik Sport. Selamat pagi Mas Welcome Putra. back. Pagi Mas Aryo. Sehat Mas? Alhamdulillah. Kak Indi pagi. Alhamdulillah sehat aku Mas juga. Andrea juga pagi. Kok nggak ditanya kabar kita? Oh iya, kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Aku sih jujur sehat, cuman ngantuk aja. Ngantuk sama badannya pegel-pegel, itu aja. Oh habis olahraga ya? Iya, habis olahraga bener. DOMS gitu kan. Ada tips mungkin dari Detik Sport gimana Nah. cara mengatasi DOMS, Mas Putra? Ke fisioterapi aja sih. Oh, langsung sport massage aja ya Kak ya. Kalau lebih mendalam soalnya di Detik Health. Iya. Harusnya gitu dong Daripada jawabnya. salah Iya. jawab Iya. yang Kan bisa. harusnya Yang jawabnya tadi gitu. Oh, udah iya, singkat, iya. mahal ya. Iya. Soalnya ada cost yang harus Terus kalau dikeluarkan. tiba-tiba ditanyakan, Mas Putra ada rekomendasi gadget? Ada, baca aja Detik ini Oh, iya. gitu. Jangan, saya jangan sport, jangan gitu. Iya, Kan saya langsung nggak bilang gitu. serahkan ke divisi. Divisinya iya. masing-masing. Kita semua ada solusinya di Betul. Detikcom Iya. ya. Iya. Tapi Mas Putra gimana perjumpaan di Detik Pagi? Apakah sudah excited pagi hari Oh ini? udah mulai tahu arahnya kemana. Oh iya Nggak kaget benar. gak kemarin? Arahnya gak berarah kan Iya, maksudnya? iya. Bahkan tadi dia sudah mau membantu kita mengangkat kursi ini gitu. Keren banget. ya. Kan biar detik pagi banget. Iya. Benar. Dan kita mau sapa-sapa juga kepada Detikers yang lagi pada nonton dan nungguin Mas Putra. Katanya Betul. banyak banget ya. Banyak banget yang udah nungguin. Yang pada nungguin penampilan dari Mas Putra yang akan ngebahas bola pagi hari ini. Ada Mas Lukas lagi nonton, mungkin ada Mas Afif juga. Ada papa mama mau disapa di rumah? Eh, kayaknya masih tidur deh. Oh masih Biasa. tidur, jadi segitu aja cukup Iya. ya. Dan juga teman-teman Mas Putra yang dari Detik Pagi sudah diinformasikan kalau Mas Putra akan live di Detik Iya, Pagi iya, ya. Selamat datang teman-teman Mas Putra, mudah-mudahan semuanya bisa terpuaskan dengan hadirnya Mas Putra ya. Amin. Oke, kalau sudah ada Mas Putra, artinya ada pertandingan sepak bola lagi yang kita akan review. Bener. Mas Kita Putra. akan membahas tentang Piala Dunia Mas, jadi Udah beres, udah menang tuh. Sorry. Gue lihat-lihat. Kita akan membahas Tarkam di Cianjur. Cianjur Iya. dan sekitarnya Mas. Liga Aspal nggak dibahas tuh Liga ya? Aspal, Liga Aspal. Kalau Liga Aspal tuh Akamsi. mainnya di aspal beneran. Iya yang di Akamsi yang kemarin di itu. Iya. Yang kalau gawangnya tuh cuma kayak sendal kan? Kanan kiri. Enggak, ini beneran proper. Oh. ada. Kalau sendal yang atasnya Nggak ada. nggak ada patokan dong. Kalau itu Liga Bocil ya. Bocil. Liga gue. Dan Yang teman-teman. kayak nggak pulang-pulang tuh. Ayo pulang udah sore. Pokoknya kalau maghrib mah udah pasti ada di rumah dipanggilin. Habis main itu tuh yang pembatas golnya gawangnya pakai sendal. Iya. Bener. Boleh kita kembali ke AFF? Iya, benar. AFF. Oh, AFF. Tadi kan Pildun dulu. Dari Pildun pembahasannya banyak. Iya, Liga Muter. Tarkam kan. Nah sekarang AFF gitu ya. Sekarang kita akan menyaksikan timnas kita Mas iya. Putra melawan negeri jiran Singapura. Betul. Iya. Tetangga kita ya. Seperti apa melihatnya meskipun kayaknya ada deketan doang nih gitu ya sebelah-sebelahan. Tapi kan ini Iya. sekali lagi juga adalah laga tandang ya. Iya. Kita jadi away ke Singapura. Gimana Mas Putra melihat pertandingan kurang lebih nanti malam? Sebenarnya ini pertandingan yang cukup berat ya karena kita wajib menang ya. Kalau nggak menang pulang. Karena kita di posisi ketiga dengan 6 poin. Singapura sama Vietnam tuh udah 7 poin. Singapura cuma butuh imbang untuk lolos. Oke. Dan Singapura cuma kebobolan 1, sedangkan kita di beberapa pertandingan terakhir tuh agak susah untuk mencetak gol ya. Dan rekor kita tandang ke Singapura tuh nggak begitu bagus di Piala AFF ya. Kita udah ketemu 5 kali, cuma sekali menang. I see. Dan harapannya sih walaupun berat ya, timnas bisa ngatasi tekanan, terus bisa main lepas. Dan John Herdman udah bilang bahwa pertandingan ini bakal saling serang nih. Dan timnas mencari pelampiasan kan, sebelumnya kan kalah 3-0 lawan Vietnam kan. Dan mereka bakal tetap dengan pakem untuk sepak bola menyerang dan penguasaan bola sih. John Herdman bilangnya gitu.
Tapi ini bisa dibilang akan menjadi laga yang habis-habisan banget ya. Karena Iya. Indonesia dan juga Singapura akan sama-sama memperebutkan untuk kemudian bisa masuk ke AFF ya. Iya. Semifinalnya ya. Semifinal. Iya. Itu yang dirasain soal sama Indonesia dan Singapura. Iya yang menurutku awal laga itu sangat penting sih nanti sih. Kalau kita bisa cetak gol, kita mungkin bisa lebih enak lah buat menguasai bola karena kita kan permainannya based on possession kan. Betul, betul. Kalau kita susah cetak gol, ribet lagi tuh karena Singapura pertanyaannya kuat tuh. Nah, pertanyaannya Singapura tuh kuatnya nggak cuma ketika dia ngeredam serangan. Oke. Dia juga ketika pressing cukup baik dalam menguasai bola. Itulah bedanya kenapa Singapura bisa nahan Vietnam. Kita keteteran banget ketika lawan pressingnya Vietnam. Tapi kalau misalnya dilihat dari permainan sendiri, sebenarnya kalau kita menang satu aja, Iya. satu gol aja, itu tuh udah aman untuk kita bisa masuk ke semifinal Iya, ya. udah aman. Karena- Tapi kalau misalnya imbang, udah pasti kita Iya. nggak masuk, Singapura yang akan masuk. Iya. Oke. Betul. Berat juga ya ternyata ya. Berat. Memang kan strateginya John Herman ini kan high risk high return ya. Keren. Seperti investasi. Benar, karena kan dia pakemnya tuh 3-4-3. Terus kita ngepresnya zonanya tuh udah benar-benar udah setengah lapangannya si lawannya gitu. Terbukti kan kita melakukan itu di Kamboja efektif gitu kan. Ketika Timor Leste terlihat nih, ternyata ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkannya sama Vietnam, celah-celah itu. Sebenarnya Timor Leste balik lagi ke yang pertandingan lawan Timor Leste. Sebenarnya pemain Timor Leste itu kalah kualitas aja. Kalau kualitasnya sama dengan pemain Vietnam, kita udah kebobolan kayaknya lawan Timor Leste. Oke. Dan itu akhirnya waktu kita ngomongin sama Randi kan bilang bahwa sebenarnya gue pengen lihat nih gimana caranya pertahanan Indonesia keuji. Dan dia bilang bahwa kemarin Timor Leste sebenarnya udah nguji kan. Nah tapi sayangnya kualitas Timor Leste dan Vietnam kan berbeda jauh ya. gitu. Ya. Nah terlihat di kemarin Vietnam sekalinya counter attack ya bisa cetak gol gitu. Kualitasnya memang beda jauh gitu. Nah, ini jadi PR kita gitu kalau misalkan John Herman kemarin sempat bilang bahwa dia akan tetap bermain menyerang. Nah, gimana caranya nih kita menambal sisi yang kemarin kayaknya jadi jadi Celah. kelemahan kita celah gitu ketika lawan Vietnam gitu. Terus ya PR kita juga kreativitas pemain-pemain kita nih. Kayaknya kalau udah mentok main bola atas kayak kita kayak bingung nih mau ngapain lagi gitu. Terus kayaknya kalau menurut gue kemarin pas Beckham Putra masuk tuh lumayan tuh bisa dia tuh kan free roll gitu, bisa mengacak-acak pertahanan Vietnam lumayan tuh. Maksudnya kayaknya bisa dipertimbangkan juga untuk Beckham Putra bisa main gitu. Oke. Dan dimainkannya dari awal Dari berarti. awal. Dan Oke. memang mungkin ya kalau pakem 3 backnya tetap dipertahankan menurut gua pribadi yang kayaknya bisa di 3 belakang itu mungkin Sen Patinama, Rizky Ridho atau Jordi Amat dan kanannya Sandy Walsh. Karena kenapa gua prefer 3 orang itu karena Sandy Walsh dan Sen Patinama itu bisa naik turun gitu loh dengan cepat. Apanya? HR-nya, heart rate-nya. Heart rate-nya. Heart rate-nya. Iya. Di zona Akhirnya naik berapa turun. dia? Tiba-tiba dia interval kan. Kalau Iya. kalau burning fat itu zona 2. Oh, zona 2. Jadi aku di situ biasanya. Jadi naik turunnya bisa cepat atau mungkin nanti kalau misalnya 3-4-3 tetap mainin kayak Doni Tri Pamungkas atau siapa ya paling ya kayaknya Eliano Eliano di kanan gitu. Dan itu diharapkan bisa ketika bertahan akan menjadi 5-3-2 nantinya. Jadi makanya memperkuat sih belakang tadi itu Belakangnya. ya. Tapi meanwhile tadi kan aku bacain juga di awal perjumpaan Detik Pagi itu ya. Iya. Kalau si statementnya pelatih kita John Hartman itu mau bilang yang istilahnya positif football itu Iya. loh. Yang artinya Menyerang. kan pengen nyerang Nyerang. ya. Apakah artinya kalau dia menekankan itu lagi sedangkan mungkin netizen banyak yang melihat kita kurangnya gitu ya atau teman-teman berdua ini bilangnya kurangnya di pertahanan belakang itu tetap tidak akan terlaksana karena kayaknya tetap pengen nyerang gitu. Kalau nyerang sih menurutku lebih tingkatin kreativitas dan variasi kan. Kalau ketika beberapa laga lalu pasti nyerangnya kalau nggak build up dari crossing ngandelin Michel Baker kan itu justru jadi kayak pisau bermata dua ketika Vietnam udah tahu counternya nih di press terus langsung main transisi cepat kan. Sebenarnya ini kayak jadi ujian buat Herman sih. Dulu ketika di Kanada dia juga dikritik kalau dia kayaknya nggak punya plan B, terus terlalu naif karena mainnya ya itu terlalu nyerang terus nggak lihat lawan. Nah, ini jadi ujian apakah dia bisa nge-tweak taktik ketika dalam kondisi susah atau enggak.
Oke, adaptasinya itu ya di tengah Iya, permainan betul. ya. Oke, tapi kan kalau misalnya kemarin mungkin ada alasan John Herdman untuk menahan-nahan supaya nggak pemain-pemain yang bagus-bagusnya dikeluarin semuanya Iya, karena iya. akan ada tahap lawan Vietnam dan juga Singapura gitu ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya udah nggak ada alasan lagi ya, karena ini adalah pertaruhan untuk masuk ke semifinal. Jadi sebenarnya semua pemain ini bisa diterjunkan langsung supaya kemudian bisa mengamankan posisi Indonesia gitu ya. Betul. Dan setiap pemain kayaknya akan bisa jadi pahlawan di laganya masing-masing gitu. Karena ini benar-benar kayak tadi Putra bilang bahwa ini laga hidup mati lah Iya. bisa dikatakan kayak gitu. Ya mau emang kita pilihannya cuma menang gitu. Menang ya gimana cara menang ya nyerang gitu. Nah, tapi nyerang yang kayak gimana nih gitu yang mau dilakukan sama Herdman sama squad kita gitu. Jadi memang komposisinya harus diperhatikan gitu. Jadi memang 11 pertama ini memang yang sudah selain siap mental ya gitu ya. Jadi memang ini kan memang udah laga hidup mati gitu. Ya, Bagi ya. Singapura mungkin gue karena main di kandang seimbang aja gue lolos nih. Jadi ibaratnya Pressure-nya beda ya. pressure-nya beda gitu. Tapi kan tetap pressure-nya juga ada di Singapura kan karena mereka kalau kalah aja juga nggak lolos gitu. Jadi memang laganya sama-sama penting gitu dan memang ya karena di labeli laga hidup mati ya bakalan sengit sih. Dan bahkan akan geragas lah kurang Geragas, lebih ya. betul. Jadi nyerang-nyerang itulah kenapa yang akhirnya menjadi solusi menurut Hetman gitu ya. Tapi kalau dari pemain kita yang akan jadi pembeda yang akan ngacak-ngacak pertahanannya Singapura selain Beckham tadi mungkin akan ada pemain lain lagi nggak kira-kira yang muncul? Kemarin sih dikasih kesempatan ada Rizky Eka yang Rizky di Eka. kanan itu kan lebih berani nusuk kan kayak Eliano terus Donitri kan lebih melebar kan dengan kayak pemain kayak Beckham, kayak Rizky Eka dia berani nusuk ke dalam Oh dia mungkin goal bisa. lane ya Iya. dari sampingnya. Iya. Iya udah. Goal claim itu. Oh. Main nggak? Apa main. Romer saya Romer. Romer. Kayak Beckham kan muter-muter Iya, berarti ya. betul. Free roll. Terus kemarin yang agak dipertanyakan Herman ketika lawan Vietnam tuh Hai mainnya di kanan terus, mungkin bisa ditaruh tengah karena nggak ada yang ngatur itu kan karena ketika dia main di kanan kan. Dan terkesan kayak jadi bek kanan kan kemarin ya. Iya, Iya. jadi nggak punya speed, keteteran juga ketika Keteteran. counter. Oke, saat ini mungkin bisa dibilang dua negara ini akan main gila-gilaan Betul. karena pertaruhannya cukup besar. Cuman mungkin perbedaannya keuntungan yang dirasakan oleh Singapura jauh lebih besar karena yang akan main di tempatnya sendiri di Laga mana kandang dia Singapura. dia akan terbiasa ibaratnya dibandingkan kita untuk bermain di sana. Apalagi yang kemudian akan menjadi obstacle buat kita nih Indonesia bermain di Singapura? Oh ya, paling itu ya stadion jalan besar tapi dulu kan sintetis ternyata rumputnya sekarang udah diganti. Diganti. Udah Rumput, berubah ya, sekarang. udah Jadi berubah. harusnya udah sama dong. Udah sama ya. Oke. Ya paling kalau Singapura lebih milih main bertahan kan itu jadi ujian sih kalau sampai kita frustasi nggak bisa menemukan Celah. celah Iya. itu bakal jadi bumerang sih. Oke. Karena hampir 3 laga yang kita temuin itu justru memang rata-rata lawan Indonesia tuh mainnya bertahan dulu. Kayak Vietnam itu dia menunggu loh, dia menunggu gimana caranya kita dapat second ball dari serangan-serangan Indonesia yang sporadis ini. Maksudnya ya kayak kita nyerang terus kan, Ya. ngepressing terus. Gimana caranya kita menang second ballnya? Ya udah kita transisi cepat, ngandelin pemain-pemain cepat kita. Sisi mana yang mau kita serang? Kayak sudah rapi tuh kemarin si Vietnamnya. Gimana caranya kita nih Indonesia menutup celah yang kemarin tuh jadi apa ya makanan empuknya Vietnam gitu. Oke. Karena kemarin aja yang Vietnam dan Singapura 0-0 ini bener-bener lini tengah kedua tim tuh solid Dapat, banget, iya, solid bener. banget gitu memang persaingannya tuh solid banget di lini tengahnya. Nah ini sama nih kayaknya nih di laga Indonesia Singapura ini gimana caranya lini tengah kita juga makin solid lagi untuk mengatasi lini tengahnya Singapura juga gitu. Oh, ini bagian dari evaluasi dari permainan kemarin kita lawan Betul. Vietnam. Kalau ya? ditanya main bola atas, Singapura juga main bola atas. Iya. Karena mereka juga punya striker yang tinggi kayak Mitchell Irfan Baker Fandi. gitu. Iya, iya. Dan gol-golnya Fandi kan juga Iya, benar. bola-bolanya tuh memang bola di lob dari Iya. tengah, dia bisa kontrol atau sundul gitu. Atau misalkan dia kontrol dulu langsung syuting, memang seperti itu gitu. Ini tuh Fandinya Singapura ya. Iya Singapura. Heeh. Nah tapi kan jadi kayak kalau statement dari kita dari Coach Hetman gitu ya Iya. kita bilang bahwa kita kan akan kita tuh main dengan lapar dan terluka jadi kita
hidup dan mati, nggak ada opsi harus menang pokoknya. Sedangkan Fandi kan kayak kalau di interviewnya kita santai, kita main seneng-seneng aja gitu ya. Pokoknya menikmati persaingan di ajang Piala AFF. Nah gimana ngelihatnya nih Mas Putra gitu? Apakah memang terjadi perbedaan spirit gitu ya? Dan apakah mungkin si permainan dengan bekal terluka dan lapar ini tuh justru akan seperti apa nih nanti ngebawa Indonesia? Apakah justru akan jadi hati-hati banget atau justru takutnya kan kalau terlalu nafsu juga dibutakan dan geragas aja gitu ya? Tapi tiba-tiba langsung kayak gak sesuai harapan di lapangannya misal. Kayaknya tuh Fandi Saiwor aja sih, biar lengah. Karena Fandi juga kenal karakter kita. Dia kan anaknya Fandi Ahmad kan. Itu dia besar dan tumbuhnya di Indonesia. Oh, dari namanya udah Ilhan Fandi, makanya Iya. Indo banget nih. Gue sempat mikir dia Malaysia apa Indo ya? Indo ternyata. Karena bapaknya lama juga berkarir di sini. Nah, dia tahu wah ini pasti lengah. Oh, dibisikin bapaknya ya. Biar lengah gitu aja lah Saiwor. Oke, Saiwor juga. Tapi dia tipikal yang pemain Singapura yang tinggi-tinggi gitu loh. Orang-orang Singapura yang Atletis. tinggi, atletis, tinggi gitu. Maksudnya fisiknya? Fisiknya. Iya. Oh. Jadi kan kalau Mitchell Baker kan masih secara atletis kurang Betul. padat gitu lah. Secara otot. Tapi Nah, dia kalau tinggi dia aja udah ya? terbentuk gitu loh, udah tinggi dan kayaknya secara massa ototnya juga udah lebih bagus. Lebih lagi. mendekati Halan ya? Iya, kayak gitu lah. Gendra Betul. gitu Iya. kan ya. Halan adalah patokan ibu-ibu untuk bisa bikin anaknya tumbuh tinggi dan besar. Enggak Bellingham. Eh, Bellingham enggak. juga. Oh, Halang tuh lebih raksasa lagi. Tapi kalau Bellingham itu favorit tante-tante. Iya, Tante-tante betul. milenial. Tahu kan? Tahu. Itu diulas nggak di Detik Sport kira-kira POV dari ibu-ibu Itu gitu? lebih ke Wally Pop aja. Oh, sih. iya. Nah itu bagus. Udah masuk, Bagus, udah masuk. bagus, Atau bagus. Detik Hot Iya. gitu kan. Kalau Bagus. kalau detik hot kurang ya, Lollipop. Volleyball benar-benar itu, sih Lollipop. gitu. Kayak pesona Bellingham Pesona. yang apa namanya bisa memekakan mata Iya. cewek-cewek Iya. ibu-ibu gitu. Terus yang kayak di TV officialnya nggak nayangin tuh, tapi media Britishnya nayangin yang buka baju di pinggir. Nah itu tuh ada gitu. Ya itulah keseruan kita mas sebagai Iya. cewek-cewek kalau nonton bola nyari itunya ya. Gue liat ya, ini dari 100% pertanyaan dari Indi, 90% itu ngomonginnya bukan masalah bola AFF ya, bukan. Terus lo langsung lihat kan raut gue tuh langsung beda gitu loh, langsung kayak Langsung ke hal kalau ini apa, dia, iya. langsung mancing Bellingham sih, gitu. Dia tuh kalau kata Mas Anda giginya tuh senyumnya rapi, Iya, senyumnya tuh betul. manis. Masih kenapa gitu. kok tiba-tiba tren di ibu-ibu itu Iya. Bellingham masih pertanyaan buat Bellingham Itu tuh kayak kaum cowok. ini, kayak Jonathan Christie ketika Asian Games. bener, Nah bener. itu. Berondong-berondong. Manis-manis gitu ya Bellingham ya. Tapi tiba-tiba pas tahu, aduh 24 tahun, aduh sadar gitu. Oke, saya kembalikan lagi. Iya boleh. Kita Saya di AFF. kembalikan pada rute yang awal ya. Nah ini Kok fungsinya kepilu, Anda di sini tuh Bun? seperti Iya. itu. Benar, Anda benar tuh teman-teman. waste-nya gitu. Waze. Ini kalau misalnya dilihat ya, ini kan Vietnam lawan Singapura kemarin 0-0. imbang. Sedangkan Indonesia kalah 0-3 atas Vietnam. Sebenarnya apa sih yang menjadi kelebihan dari The Lion itu sendiri? Mereka secara tim solid ya dalam bertahan mau nyerang karena Solid. Oh iya, sorry. Biar bangun. karena kebanyakan pemainnya mainnya di dua tim doang. Iya, oh gitu. Alian City Sailor sama Tampines Rovers. Jadi mereka udah kebangun dari tim nih, tinggal pindah aja ke timnas. Oh. Jadi nggak banyak bongkar pasang kayak kita. I see. Bahkan Jadi dulu Singapura tuh punya timnasnya sendiri, ikut liganya sendiri. Jadi memang udah dikelompokin satu tim gitu. Jadi memang kan Liga Singapura Kecil banget dong Liga Singapura ya? Iya, dikit. kecil. Bahkan dulu ada isu bahwa dia mau ini klub-klub dari Indonesia kalau mau bertanding Di mau Liga? ikut liganya Boleh. dia silakan gitu. Tiba-tiba Persija masuk. Iya, kayak gitu. gitu-gitu. Persib. Berarti apa aja ya Liga Singapura? Berarti ada Orchard gitu atau apa? Ya kayak Satosa gitu. gitu. Ya kayak gitu lah Iya. Kecil nama-namanya. banget ya. Gelang. Iya. ya kalau kita mah Tarkam lah ya. Kecamatan ya. Kalau kita kayak inilah kayak Itu aja National Stadium aja jangan dipakai. Jarang Lebih milih dipakai. dipakai konser. Oh, Karena terlalu gede. Bener. Kan di sana mah konser Coldplay bisa 6 hari. Iya. makanya laganya sering diselenggara ini di Jalan Besar itu. Oh jadi itu bukan National Stadium Bukan ya? National Stadium. Enggak, karena enggak ada ribut-ribut. Kalau di kita kan masih ada perdebatan, ini mau dipakai buat konser, nggak bisa mereka buat bola. Kalau di sana nggak apa-apa pakai aja, boleh. National Stadiumnya, sok Yang mangga. penting ada kegiatan ya. Ada kosong juga kata dia gitu. Oke, jadi itu salah satunya ya. Tapi kan sebenarnya kalau di kita berarti para pemainnya juga bermain di luar negeri, let's say gitu ya. Punya banyak keuntungan dong, karena kita punya pengalaman yang jauh lebih luas lagi dibandingkan mereka sebenarnya. Iya sih, tapi ya itu ujian kita bahwa kreativitasnya kita kayak itu Mark Locke di lini tengah kan untuk membongkar lini pertahanan Singapura. Menurutku mereka kadang-kadang bermain terlalu
textbook, nggak ada yang berani nusuk. Ya, itu mungkin kelemahan kita kan, jadi kayak pisau bermata dua itu ketika main build up kan. Kita Atau harus- jangan-jangan itu emang arahannya dari Hertman? Ya mungkin aja sih, tapi kan harus ada plan B kan. Pasti ketika satu taktik buntu nih, harus main yang lain. Kalau dipaksain kan ya baik. Berarti bisa dikatakan harus bersifat fleksibel juga Iya. gitu ya. Betul. Untuk bisa dalam permainan ya kalau emang dibutuhkannya A ya A, kalau Iya. misalnya butuhnya B ya B. Iya. Jangan semua stick sama kayak kaku banget gitu Iya, juga jangan ya. benar. Nah kalau melihat dari sejarah kita ya kemarin sampai kualifikasi Piala Dunia tuh udah hampir sedikit lagi dan kita tuh kan kayak satu-satunya ya negara di Southeast Asia. Itu kan kesannya tuh wah kita nanti kalau balik lagi ke AFF tuh kayaknya akan mulus dan gampang. Ternyata kan nggak begitu juga ya sekarang gitu. Itu sebetulnya seperti apa sih nanti kalau misalnya let's say kita berandai-andai nih ya kita menang lawan Singapura, amin. Langkah berikutnya tuh akan seperti apa nanti Indonesia? Kemungkinan besar akan ketemu juara grup B itu Thailand sih. Thailand. Ya, itu juga berat juga sih Thailand. Iya, itu musuh bebuyutan sepertinya Iya, Indonesia kan- ya. Kan ada pepatah mengatakan itu semua bisa dikalahkan kecuali Tuhan sama Thailand kan. Oh. Karena kalah terus kita. Soalnya di TikToknya BP tuh dulu ditanya anaknya siapa lawan terberat Iya, Thailand, dia jawabnya Thailand, gitu. iya. BP aja mengakui berarti pertandingan sama Thailand tuh tidak pernah mudah ya. Iya. Di semua inilah kalau kita di levelnya SEA Games itu juga Thailand yang selalu jadi batu sandungan kita tuh. Kita kan juga terakhir mendapat medali emas SEA Games juga karena ngalahin Thailand gitu. Jadi kalau kita udah ngalahin Thailand kayaknya ya udah hampir bisa dibilang menang juga gitu di sebuah kompetisi, tapi kan nggak melulu soal kayak gitu kan. Pernah 2010 juga kita udah menyingkirkan Thailand gitu. Nah, tapi kita kalahnya sama Malaysia kayak gitu kan. Tapi kalau di grupnya Thailand cukup mulus nggak si Thailand ini? Thailand udah permainannya? 3 kemenangan ngulus. Oh, Walaupun wow. dia nggak pakai pemain utama ya. Oh wow. Tapi lumayan berat juga karena di sana ada Filipina, Myanmar sama Malaysia. Itu kan lumayan berat gitu. Kalau di ketimbang grup kita gitu kayak Kamboja, Timor Leste gitu. Nah, itu lebih berat sih, ada Filipina, Myanmar, Malaysia. Dan itu pun berhasil dimenangkan tiga pertandingannya Iya. dengan pemain yang bukan pemain utamanya ya. Betul, rata-rata pemain-pemain muda sih. Oh, jadi kalau misalnya mereka meluncurkan dengan pemain utamanya bisa jadi kayak ya empat pertandingan lah mereka Ya menangin sama semuanya aja ya. kayak timnas kita kan banyak pemain utamanya juga yang nggak bergabung kan. Karena memang tidak masuk kalender FIFA dan tidak diizinkan sama klub. Terus ada ya kan klub-klub di luar negeri kan juga lagi tur pramusim gitu ya. Tuh sebagai pemain juga butuh gitu jam terbang di tur pramusim karena tur pramusim tuh menentukan nanti skema permainannya di liga gitu kan. Ya. Jadi memang itu jadi buat kayak mereka tuh kayak show off gitu ke pelatihnya bahwa nih gue bisa mencuri perhatian nih di tur pramusim, siapa tahu mereka bisa main reguler kan di liganya gitu. Memang kayak Kevin Dix, kayak Calvin Verdong, terus si Jay Itzes, Justin Hapner, Ole Romeni kan kayak gitu-gitu kan memang tidak diizinkan kan sama klubnya. Dan kita memang federasi kan juga tidak mau mengusik kayak ya udah memang itu ya udah itu nanti kan karir mereka juga kan. Ya udah kita manfaatin aja yang main-main di Liga Super kita kan. Jadinya memang rata-rata pemain kita kan dari Liga Super kita gitu. Iya betul. Oke, ini silakan di. Gambaran sedikit pertandingan akan seperti apa sih nanti? Apakah akan serang-serangan karena tadi mau dua-duanya nyerang? Apakah akan jadi banyak gol? Atau sebetulnya akan kayak wah banyak taktik oper-oper dan mungkin gak terlalu banyak tercipta gol sih? Ya itu awal agak ya jadi kunci nanti arah kemana yang ngegolin dulu atau yang penting jangan kayak lawan Vietnam deh. Kita kecolongan cepet kan terus jadi susah karena Balikinnya ya? iya balikinnya. Ya mungkin awal-awal main sabar yang penting jangan kecolongan lah. Kita ngincar 1 gol aja kita udah lolos hitungannya kan gitu. Secara statistik 59 kali permainan antara Indonesia melawan Singapura. 30 dimenangkan Indonesia, 10 seri dan 19-nya dimenangkan oleh Singapura. Iya. Secara statistik kita di atasnya. Tapi sekarang kita agak quote unquote keteteran, ketakutan gitu ya ketika menghadapi Singapura. Sebenarnya apa yang salah? Apakah permainan kita yang mungkin makin kesini kemudian makin berubah, makin menurun, atau justru permainan Singapura yang makin kesini justru makin menanjak dengan sangat baik? Terbukti dari melawan Vietnam pun bisa berhasil imbang. Sebenarnya Singapura agak naik kan, mereka kemarin pertama kali lolos ke Piala Asia dan itu ya kayak berlanjut ke AFF sih. Kayak Indonesia sebenarnya kayak kaget aja sih main di AFF yang lebih kenceng pace-nya kan, kalau di Asia lebih taktikal kan. Iya. Ya itu lebih, makanya kemarin ketika Vietnam kan keteteran banget ketika Iya, ke belakang bener. kita main bola bawah-bawah terus. Ya itu lebih, mungkin gayanya agak beda kali kalau di AFF. Gaya Oke. mainnya. Dan Singapura kan
era kebangkitan itu semenjak dia memulai proyek naturalisasi. Sebenarnya kalau di level AFF itu kayaknya Singapura yang memulai duluan proyek naturalisasi gitu. Akhirnya memang naturalisasi itu menjadi kayak instan mereka untuk meraih gelar AFF gitu. Dulu siapa yang menyangka bahwa Singapura akan menjadi juara AFF gitu. Waktu itu ada Agu Kasmir, Daniel Bennett gitu. Nah itu kan produk-produk naturalisasi mereka kan. Akhirnya jadi pusat percontohan negara-negara Asia Tenggara yang lain gitu. Akhirnya Filipina memulainya, Indonesia memulainya gitu. Jadi memang Singapura memang bukan, akhirnya itu jadi jalan instan mereka. Tapi mereka juga berbenah nih sepak bolanya. Paham. Mereka tuh kayak akhirnya pemain-pemain muda mereka dikirim untuk kayak ya udah kalian main aja di Liga Thailand. Main aja di liga mana aja udah silakan gitu. Tapi di luar Singapura gitu. Tapi nanti ketika timnasnya ini membutuhkan ya mereka balik-balik lagi gitu. Oke, salah satu strategi dari timnasnya gitu ya Iya. supaya akhirnya bisa memperkuat juga si skuadnya itu. Betul. Kalau Thailand juga sama, banyak naturalisasi. Kalau Thailand beberapa ada pemain-pemain keturunan Iya, mereka kan keturunan mirip bukan kita. naturalisasi. Kayak mirip kita kan. Jadi bapaknya mana, ibunya Thailand gitu ya. Pemain-pemain keturunan gitu. Terus memang yang tadi Putra bilang juga bahwa di level Asia Tenggara tuh mainnya pace-nya cepat gitu. Jadi memang mengandalkan kecepatan gitu. Izin apakah lebih milih Tarkam? Enggak, memang apa ya? Karena Kayak fisiknya kan juga mendukung ya untuk permainan Iya, cepat gitu kan. kecil-kecil kan. Ya katakanlah kalau Lincah ya. lincah kalau kita dulu inget zamannya Oktomaniani gitu kan larinya kenceng banget kan gitu. Maksudnya memang pola-polanya seperti itu. Nah, kemarin juga yang di sorot juga ya itu minim kreativitas kan ketika lawan Vietnam kan, karena kalau udah bola atas bentok nih kayaknya kok masih dicoba juga gitu bola atas kok masih coba ngelop gitu, padahal ketika kita bola atas harusnya kalau mentok kita harus siap dong second ball-nya gitu. Kita harus mencari misalkan oh nanti bolanya akan kemana, pemain kita udah siap gitu. Nah sementara kemarin tuh kita mentok dicoba lagi nih, mentok lagi, dicoba lagi, mentok lagi. Terus akhirnya bola second ball-nya ke Vietnam build up serangan dengan cepat, dia menghasilkan gol kayak gitu kemarin. Mungkin gak sih kalau misalnya Singapura tuh sebenarnya juga membuat sebuah blueprint sendiri sama seperti Jepang let's say gitu ya, yang juga bikin blueprint yang gila banget. Dari anak-anak Jangka SD, panjang. TK gitu ya. Nah iya bener, Singapura ya terbukti. Sekarang akhirnya lolos Piala Asia. Ya, Biasanya bertahap memang tapi pasti ya. Bertahap tapi pasti gitu. Nah kalau di era sekarang gitu kan, kalau kita bicara Piala Asia gitu, ya Indonesia sekarang jadi langganan lolos Piala Asia. Iya. Thailand pasti, Vietnam juga beberapa, karena Thailand dan Vietnam itu ranking tertingginya Asia Tenggara gitu. Bahkan Thailand ya udah di Iya, 100 besar. Jadi memang dua negara yang memang yang lagi happening banget memang ya Thailand sama Vietnam ini, dan Singapura akhirnya bisa lolos ke Piala Asia juga jadi perhatian juga. Makanya kita agak ketar-ketir juga nih ketemu Singapura di AFF final karena skuadnya sama nih sama dia yang kualifikasi Piala Asia ini. Jadi memang solid kan. Sementara kita skuadnya katakanlah ya baru gitu, baru kebentuk gitu. Walaupun pemain-pemainnya ya udah terbiasa main ketika kita juga kualifikasi Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia ketika itu gitu. Ternyata tiap regional tuh punya karakteristik cara bermain, gaya bermainnya sendiri juga ya. Berarti kalau misalnya levelnya udah kita lesai ke Asia tuh udah beda lagi. Yang sama pemain-pemain Eropa juga beda lagi. Beda lagi. Karena kalau kita kan kemarin terbiasanya lewat lawan Timur Tengah kan. Nah Timur Tengah kita nggak bisa main kayak gitu. Tapi kalau Timur Tengah kita nggak bisa main kecepatan gitu. Jadi kita main ball possession dulu, taktikal dulu, baru kita mungkin setelah di garis keberapa baru kita main kecepatan kayak gitu-gitu. Nah di Asia itu di Asia Tenggara itu memang pace-nya cepet banget gitu karena memang kita fisiknya ya memang ya kayak gini ya memang mengandalkan kecepatan gitu. Tapi sebagai pemain gue percaya makanan ya, mungkin karena makan nasi kita tuh jadi sugar rush gitu. Enggak juga nih, tapi ini secara permainan memang yang perlu diperhatikan adalah iya tadi kita harus bisa fleksibel aja gitu ya. Permainan taktikal kita harus bisa juga, mengandalkan kecepatan juga harus bisa juga karena toh kita nggak bisa milih-milih juga kita mau ikutan piala yang mana ibaratnya gitu kan. Oke, kita akan bertanding di jam berapa? Jam 8 malam. 8 malam, berarti waktunya sama ya? Sama. Mau prediksi dari aku tapi takut salah lagi ya. Ya antum soalnya Kemarin kemarin gue pertama tapi kebalik. Bener, kemarin kembali 3-0 tapi kemudian untuk Vietnam. Kayaknya udah Aryo Kiyoshi udah. Ayo, gak usah dulu ya. Nggak usah. Aku mendingan diam aja ya. Jadi untuk Ya. hari ini prediksi aku keep silent. ya udah aku ya kalau gitu ladies first. Tadi kan brigadirnya 21 ya. Gua susah sih.
Karena waktu itu yang era Sintayong juga terakhir kita ketemu Singapura ya? Dua sama perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu itu. Singapura main 9 pemain lah gitu. Iya. Oh, tapi akhirnya perpanjangan waktu gimana? Menang 4-2. 4-2. 4-2. Dari adu penalti ya berarti? Enggak sampai. Enggak sampai. Jadi memang 120 menit kita 4-2. Itu waktu itu juga sengit banget tuh. Sampai ada Iya. penalti yang sempet ini kan Asnawi yang, yang ada ini, selebrasi gitu pemain. ke depan pemain kayak gitu. Oh iya gue tahu. Iya. Iya, Itu benar. eranya Sintayong waktu new normal gitu. Iya. Waktu pandemi Covid selesai, Iya. ibarat kata dinyatakan lumayan landai, akhirnya Iya. boleh pertandingan diselenggarakan. Oke, gue akan tebak-tebak Buah Manggis 3-2. 3-2. 3-2. Masuk akal sih 3-2. Iya. Karena kayaknya gak sedikit deh golnya feeling gue. Iya. Karena pasti kebobolan sih. Oh, iya. Pasti kebobolan gak mungkin 1-0 belakangnya. gitu kayaknya. Nah, kalau gue boleh prediksi tanpa menyebutkan siapa yang menang ya. Iya. 1-0 menurut gue justru. Oke. Memang ini ya kayaknya pelit gol. 1-0 gue. Berarti Tapi gue gak nyebutin buat siapa ya agak teman-teman worrying ya. Iya, benar. Iya sebetulnya kan kita berharapnya sama ya. Oke, siapa dulu nih Mas Randra atau Mas Putra? Standar dulu deh. Mas Randra. Gue kayaknya 2-1 sama kayak Brigadier Ade. Kayaknya optimis ya Indonesia akan melenggang ke semifinal. Kayaknya percaya banget Amin. sama tim kita akan bounce back gitu dari kemarin kekalahan 0-3 gitu Yes, dari yes. Vietnam. John Hartman pasti sudah berbenah gitu dan dia Keren. kayaknya sudah mempersiapkan laga ini gitu. Terus dia bilang bahwa kita akan tetap main menyerang, jadi itu mungkin jadi optimisme kita juga. Dan Mark Klok juga bilang bahwa kita kan habis-habisan gitulah ibaratnya di laga kali ini. Terus kita juga punya pemain-pemain yang apa ya, senior-senior lah, maksudnya sudah lama menghadapi tekanan gitu dalam karir sepak bolanya. Jadi kemungkinan Indonesia akan menang 2-1 Amin. gitu, 2-1. Dan kalau ditanya misalkan siapa yang nyetak gol dan siapa yang akan ini ya kayaknya akan pemain-pemain yang dari bangku cadangan nanti yang akan ngambil peran gitu. Oke, berarti siapa yang Enggak yang siapapun tinggi? pokoknya ya 11 pertama ini akan membuka jalannya gitu dan nanti yang sebagai penentunya adalah pemain Enggak, berarti yang dari bangku kemarin cadangan. yang tinggi itu berarti kayaknya enggak ya? Siapa namanya? Kayaknya Becker, dia- Becker. dia Becker kan kayaknya enggak ya? Pasti dikawal ketat akan sih. dikawal ketat Iya, dia gitu ya. dikerubungin ya, akan Iya. dijagain banget ya. Tapi kayak Becker. kemarin kayak Putra bilang ada Rizky Eka di sana, terus tiba-tiba kemarin ke Beckham Putra tuh Macak-macak. ngacak-ngacaknya bagus gitu. Terus ada Ragnar Orangmangun gitu misalkan. Kebayang ya. Beckham tuh lincah banget pasti ya. Kayak gasing. Silakan Mas Putra. Kalau saya 2-0 sih kayaknya. Evaluasi mungkin bisa lini belakangnya jadi lebih, kemarin kan kebobolan terus nih. Berarti kita Mungkin- nggak kebobolan ya kali Iya, ini harusnya harapannya. bisa diperbaiki lah, nggak kebobolan terus lebih tenang juga. Semoga aja bisa cetak gol di awal sih, jadi nggak deg-degan juga yang nonton kan. Iya, iya. Mentalitinya pasti udah beda ya kalau Iya, di awal kalau udah udah berhasil di awal ngegolin. Beda sama apalagi kalau dari awal udah kebobolan itu kan juga pasti Iya, panik-panik lebih ya. buru-buru. Apalagi kita kan mainnya possession kan, jadi lebih enak kalau bisa ngegolin di awal. Menarik nggak ada yang sama. Kecuali sama Brigadir Ade, Mas Randra. Ya kita lihat besok pertandingannya kita akan bahas Hari ini, mungkin di malam hari ini. Senin. Malam Ya. ini, malam ini. Nanti hari Senin mungkin kita akan bahas lagi. Tapi berikutnya kalau Amin menang ya, gimana tuh timelinenya minggu depan? Lawan Thailand Lawan kan di Thailand. semifinal. Langsung Itu Iya, juga home away kan? Iya, di dua tanggal Lupa tanggalnya tapi itu home away. Jadi kemungkinan kita akan home duluan karena kita yang runner up dua. kan. Runner up biasanya home dapat Oke. home-nya duluan. kita tebak-tebak nanti minggu depan ya. Kita nggak mau tebak-tebak skor Vietnam Kamboja kan? Kalau di situ aku bisa masuk. Ini Boleh, bisa nggak kita apa-apa. coba. Vietnam Kamboja Vietnam berapa? Kamboja, Kamboja tuh kemarin lawan. Tapi bisa lolos kalau Vietnam kalah 6-0 tuh. Kalau Vietnam Wah, kalah jangan 0-0, banget. nggak pertanyaan gue aja. Mungkin nggak lawan Kamboja dia kalah. Siapa Iya. tahu. Siapa tahu. Sampai 5-0 gue, 5-0 buat. Kamboja ya. Ya nggak mungkin dong buat Vietnam dong. Iya, ya bener sih. 5-0 buat Vietnam gue. Lah, Thailand kan? Enggak, maksudnya ini Vietnam Oh. lawan Kamboja. Oh, Vietnam. Oh, doain yang Vietnam sama. lolos dong berarti. Kenapa? Doain Vietnam lolos dong berarti. Iya, nggak gini ya. Secara on paper aja, Iya sih. lu juga jangan ngadi-ngadi Mas Putra. Iya sih, tapi kan kita senang kalau ternyata Thailand lawannya ini ya. Iya. Iya, kan kalau misalkan Vietnam imbang atau kalah, kita jadi juara grup tahu kalau kita Iya. menang. Iya benar. Amin. Amin. Iya. Meskipun rasa-rasanya kecil banget kemungkinannya sih Mas. Iya. Vietnam lawan Kamboja soalnya kan digelar nanti malam juga jam 8. Iya. Barengan kan. Nggak, Tidak- terus udah gitu yang menang Kamboja, terus udah gitu tuh lawan Thailand yang menang Kamboja. Ih, Indonesia tuh lawan Kamboja. Wow. Tidak ada yang tidak mungkin. Bener. Mungkin tak ingin. Bola itu bulat. Benar, benar. Tidak ada yang tidak mungkin tak ingin gitu.
Kan Kamboja, ngapain? Udah kita main fun football aja. Itu tidak akan mungkin guys. terjadi ya. Yang penting ada fotografer nih gitu. berkegiatan Iya, ya. berkegiatan. Jadi ada Ada di postingan IG. postingan IG gitu. Yang penting kayak kegiatannya apa, FF. Beres main bola ngeceknya foto you gitu Iya. kan. Gak Atau- nyambung. Atau Nggak nyambung. selesai sebelum main kan kayak kasih gue kesempatan selebrasi dong, gue belum ada nih foto selebrasi di AFF. Oh iya gitu. bener. Ih, bisa. Aduh mereka mah udah fotografernya Iya. gratis dong. Iya. Dua kata Iya. lucu kalau mereka nebus sendiri ya. Itu. Gak emang kalau pergi main bola gitu di foto you juga. Nggak ada, nggak ada, masa, Iya pasti. masa nyarinya foto. Yuk. Iya. Masa Itu mah- kayak mereka nebus. Kadang-kadang juga fotografer kita kan yang ini kayak, Iya. nih tadi gue fotoin nih. Oh iya. Karena bangga juga buat Kita kan ada detik mereka. foto kan ya. Iya, Itu betul. yang emang punya fotografer kita sendiri. Atau mereka ngelihat foto mereka di artikel tiba-tiba, ih kok bagus ya, siapa nih fotografernya dari media mana? Diminta. Nah, iya, diminta biasanya kayak Dan gitu. pasti kan dengan senang hati diberikan oleh Ya fotografernya karena, karena pemain-pemain tuh ngasih kredit gitu, ya difotoin siapa Betul. gitu. Nggak taunya pas dibuka ini 200.000 kalau paket 500.000. Nah, Itu gitu. Bu Indi tuh. Saya, Kemarin. saya Nyari paket, bundling, paket. bundling, bundling. Kayak, duh masa satu Iya. sih Iya. paket dong kita Bu Indi mainkan. harus ngambil di tikungan ke arah JCC. JCC, itu dia. adalah- Jadi posenya tuh kayak lagi lari. Terus nikung agak gitu. terbang-terbang Iya, dikit, terus set set. gitu. Nah. Sama di depan Stadion Madia, Bu Indi harus Benar. di situ. Jadi pas karena sebelum areanya- siap-siap tuh tarik nafas. Selamat pagi. Iya. Nah, gitu. Kalau- Aduh, yang itu belum tebus, Iya. mahal yang Iya. itu. Aduh, kenapa jadi Nah, ngomongin teman-teman kasihan lihat Mas Putra udah bingung. Iya. Udah Iya. kayak Nggak tahu rute lari soalnya. Bener. Tapi alhamdulillah udah tahu kalau ini ngomongin lari Oh ya. iya, tahu. Alhamdulillah. Tadi udah di sini fotonya. Iya. Berarti Tapi tadi kalau awalnya lari. kita mikirin masa pemain bola itu nebus foto sendiri di foto Enggak, itu kan udah enggak. ada official Enggak. fotografer. Iya. Belum lagi dari media punya banyak. Itu kenapa Iya. fun football jadi mahal. Karena paketan Karena sekarang. paketan. Ada foto, ada video, ada wasit. Aduh, emang video tuh gue tau lagi apa berapa harganya. Iya. Tapi kan enak pembaginya ya. Iya. Dibagi berapa 22 Ya, orang kan langsung berarti. kelar Iya. kerja sama yang punya lapangan. Iya. Oh iya bener. Oh gitu pembagiannya Itu ya. bagiannya. Oh iya ya makanya fotografer football lebih mahal biasanya. Iya. ya. Tapi karena ya baginya banyak jadi sebetulnya nggak mahal. Kan dulu mah kita bawa sepatu bola aja, enggak sekarang bawa patungan juga. Ya masa nggak dokumentasi? Iya nggak ada dokumentasi. Pertanyaan pertama Van Pulu, ada dokumentasinya nggak gitu? Apalagi masa main di GBK di lapangan ABC, ABC, gitu. bener. Masa nggak ada fotonya? Kayak nggak mungkin Nggak foto doang mungkin. video lah. Video lah, Udah kayak gitu. TV gitu. Itu gila sih menurut Iya. gue. Tapi bagus lah apapun alasannya supaya orang tuh jadi semangat ya. Semangat, betul. bener. Untuk Apapun berolahraga. alasannya, yang penting berolahraga. Dan industrinya bagus. Semangat pagi hari ini juga karena Mas Lukas juga kayaknya lagi nontonin kita. Iya. Selamat pagi Mas Mas Lukas. Lukas. Ya gini aja Mas Iya. Lukas ya sama Mas Putra so far menyenangkan. Menyenangkan. Ngalor ngidul. Dan banyak Udah paham lah sekarang. teman-teman redaksi juga pada. Oh pada nonton Iya, juga pada tuh nonton redaksi juga. itu. Mas Selamat pagi Taufik. teman-teman redaksinya Iya. Detikom. Terima kasih Ada sudah dari- hadir bersama kami. Detik Health juga nonton. Iya. tadi. Iya Mas Keren. Uyung kita sapa-sapa juga. Thank you, thank you, thank you, Terima kasih. everybody. Udah ya boleh di closingin Boleh, ya. boleh, boleh, Ada boleh. pesan Enggak closing. selanjutnya. Ada. Tamu yang Bener. lain. Ini informasi menarik. Sumpah. tau. Sumpah. Sumpah gue Keren. suka banget ya kayak bener-bener mengikuti perkembangan zaman Betul. gitu untuk memberikan ilmu kepada anak-anak zaman sekarang. Dan pertama Masya Allah. kali gue tahu informasinya tuh pas kan banyak foto-foto bukunya kan, kayak gambarnya menarik lagi. Nah Iya. iya karena zaman sekarang kan kita visual banget ya. Betul. Bener. Terus udah gitu sampai kayaknya udah valid dan legit dipegang sama Sal Priadi. Culture banget ini. Keren, 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 keren. Abis ini kita akan membahas mengenai dakwah pop culture lewat panduan sholat anak skena. Seperti apa? Nah, jangan kemana-mana. Mas Putra, terima kasih banyak Ya, sekali sama-sama. lagi. Ada Putra Rusdi di sini, reporter Detik Sport ya. Udah hafal kan Udah tagline hafal, kami? iya. Coba bisa membantu kami untuk Bener. Jadi kita akan closing break. segmen ini, Nanti break akan ini balik ke- lagi Iya. gitu Oh, iya. ceritanya. Silakan Mas Putra. Ayo. Jangan Detikers. kemana, Detikers. Iya. Kesini Mas kameranya. Oh iya. Iya. Ini langsung detik pagi aja nih. Ya, enggak, Enggak. kayak Detikers jangan kemana-mana. Oh, Setelah iya. ini akan ada informasi menarik lainnya. Oh, Yes. Tapi detik pagi nanti baru kita nyamber. Kayak itu kamera. Detikers, jangan kemana-mana. Tetap di Detik Pagi karena banyak informasi menarik lagi. Detik Pagi. Jangan tidur lagi.